Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ada yang standby nggak nih dari 7 orang? Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baru kelihatan suaranya. Kedengeran deh ya. Oke, ini temennya mana lagi? Segini aja. Belum ada lagi. Ada yang izin enggak? Oke, kayaknya ada ini belum join ya. Si si Ana belum. Ini Ana. Oke, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin ya buat teman-teman untuk semester bawah. Nah, di sini kita memang ada beberapa ketinggalan ya, 1 2 poin untuk pertemuan karena kendala kemarin ya ada beberapa hal di akreditasi di hari Kamis, jadi ketunda ya, jadi digantikan tugas. Teman-teman udah ada yang ngumpulin tugas? Saya cek ada 2 3 orang yang nilainya masih belum saya nilai sih. Bagi yang belum mengumpulkan, coba segera ya dikumpulkan, diupload ke e-learning. Nanti langsung saya cek. Biasanya saya ceknya itu saya lihat dari last modify-nya ya. Kalau kalian sudah upload, kemudian kalian mau revisi, nggak apa-apa, bisa ya silahkan. Nanti bisa terlihat ya. Oke, untuk mempersingkat waktu di pertemuan 5 hari ini kita belajar tentang ukuran penyebaran data ya. Nggak jauh dari hitung-hitungan untuk statistika ya. Nah, penyebaran data itu apa sih ya? Kalau kita klasifikasikan di sini, penyebaran data itu berarti kita mengukur ya, mengukur yang sifatnya punya ukuran untuk menyatakan berapa nilai ya, seberapa besar nilai data yang memang entah itu yang berbeda ataupun yang bervariasi sama ya, dengan nilai ukuran pusatnya ya. Atau simpelnya seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Artinya nanti kita belajar ada istilahnya simpangan baku, simpangan apa standar deviasi dan lain-lain ya di sini. Ini nggak jauh dengan mata kuliah statistika ini dengan belajar waktu kalian SMA dulu ya. Ada namanya istilahnya range ya, simpangan rata-rata, simpangan baku, jangkauan semi interkuartil sama jangkauan persentil. Nah, di sini untuk ukuran penyebaran datanya kita belajar beberapa poin dulu ya, dari poin 1 sampai poin 3 ya, sampai simpangan baku. Nah, nanti yang sisanya dari poin 4 sampai poin 7 nanti insya Allah bisa kita pelajari di minggu depan. Nah, jangkauan range-nya ini ya, biasanya kalau kalian nilai, simbolnya gini aja, kalau range itu R biasanya ya. R itu range itu kita mencari selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum yang terdapat dalam data. Nah, jangkauannya ini bisa dihitung ya. Kalau range-nya ini kita lihat dari nilai X-nya, ada maksimal sama dikurang X minimal ya. Contoh di sini, kalau ada 6 data ya, di sini ada 10, 6, 8, 2, dan 4. Nah, 6 digit ini kita urutkan, tapi kalau untuk cari range nggak perlu ya. Biasanya kita udah bisa lihat mana yang terbesar, mana yang terkecil. Tapi kalau memang datanya banyak ya, datanya ribuan, itu bisa kita sortir dulu secara ascending ya. Jadi dari yang terkecil sampai
yang terbesar. Contoh di sini untuk rumus range-nya itu kan X maksimal dikurang X minimal. Berarti 10 dikurang 2. 10 paling maksimal, 2 paling rendah. Berarti nilainya adalah 8 di sini. Nah, untuk kesimpangan rata-rata atau SR kita sebutnya itu kita mencari nilai rata-rata hitung harga mutlak dari simpangan-simpangan ya. Contohnya untuk simpangan rata-rata ada beberapa jenis. Ada istilahnya data tunggal sama data kelompok. Nah, kalau data tunggal ini berarti dia nilainya itu nilainya ya, nilai datanya itu bisa kita masih nggak perlu di convert lagi. Jadi dia ya udah data tunggal ya. Si SR itu artinya adalah simpangan rata-rata. Kemudian untuk rata-ratanya ini simbolnya X, kemudian ada garis ke atasnya ya. Kemudian ada X untuk nilai data ke I ya. Ke I ini maksudnya data ke berapa. Kemudian N ini banyak data. Selain data tunggal juga ada namanya data kelompok. Kalau kelompok ini dia punya tabel khusus biasanya. Nah, ini untuk rumus-rumusnya. Cara perhitungan nanti kita masukkan nilainya satu-satu. Nah, rumus simpangan rata-rata di sini, data kelompok, dia punya tambahan lagi. Ada namanya, tambahannya adalah istilahnya frekuensi. Dia frekuensi datanya ke berapa. Kemudian jumlah banyak datanya berapa. Di sini nanti dikalkulasikan. Nah, kemudian di sini untuk contoh data tunggal, kalau dia punya 6 data, ya, 6 angka, dari nilai ulangan si matematika ini, katakan ada 6 siswa. Udah ditentukan, kemudian kita jumlahkan. Nah, kemudian dibagi berapa banyak jumlah data. Di sini total ada 6, berarti dibagi 6. Hasilnya adalah di sini untuk rata-ratanya dapat 6, ya. Di total-total dapat 36, dibagi 6 sama dengan 6, ya. Kemudian simpangan rata-ratanya baru di sini, ya. Kita masukkan tadi SR itu simbolnya, rumusnya adalah, nah, data tunggal sama data kelompok. Kita lihat dia data apa nih? Data kelompok atau data tunggal? Nah, di sini 7. 7 kita turunkan. Nah, 6 ini diambil dari sini, dari rata-rata. Berarti 7 dikurang rata-rata berapa ya hasilnya. Kemudian dijumlahkan dibagi 6. 6 ini berarti dari jumlah data. Di total-total adalah 8. Nah, 8 per 6 kalau di bentuk desimal berarti dia 1,33 di sini. Nah, ini dapat nilainya di sini. Berarti simpangan rata-ratanya dari 6 data ini adalah 1,33 di sini. Nah, untuk contoh data berkelompok, kalau kelompok ini kita punya tabel lagi. Nah, dia siswanya atau misalnya jumlah data yang dihitung itu. Nah, di sini katakan ada case, ada cerita bahwa seorang guru ekonomi misalkan melakukan ujian tertulis pada 12 siswanya dan diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, di sini kita mencari nilai simpangan rata-rata atau SR juga simpangan setiap siswanya berapa ya. Kita hanya punya data seperti ini nih, siswa yang pertama ya punya nilai 75. Siswa yang kedua itu 85 dan seterusnya sampai 12 siswa. Nah, kalau kita turunkan di sini tabel yang tadi kita pindahkan ke sini ya, ada 12 anak dengan beserta nilainya ya. Nah, kemudian dari situ kita cari di sini adalah rata-rata ya. XI dikurang rata-rata ya X-nya. Nah, kemudian di sini ini dapatnya dari mana? 75. Kemudian jadi 7. 75 dibagi 12 ya. 75 dibagi 12 dapatnya berapa? Kemudian di sini
ya 80. Nah, di total-total nilainya 985, berarti dibagi di sini ya. Nah, ini di total juga ada 105 untuk rata-ratanya. 985 dibagi 12 untuk rata-rata itu dapat 82,083 ya. Kemudian simpangan rata-ratanya kita dapat dari yang tadi nilai 105. 105 ini diambil dari sini. Dari sini ya. Ini. Kemudian di sini ada, kita udah hitung, jadi 105 dibagi 12. Nah, untuk simpangan rata-ratanya dapat nilai 8,75. Nah, kalau yang ini sifatnya data yang kelompok karena ada frekuensi berbeda ya. Ini yang sifatnya tunggal. Maaf, ini sama data berkelompok juga, sama-sama punya punya frekuensi ya di sini. Katakan kita ada punya 5 data dengan range nilai tertentu. Di sini nilai yang 50 sampai 59 muncul 8 kali atau 8 anak dapat nilai di antara 50 sampai 59. Begitu juga seterusnya ya di sini. Nah, baru di sini kita dapat frekuensinya di total-total adalah 50, berarti ada 50 anak yang dinilai. Nah, kemudian ini dibagi ya. Ini untuk XI-nya ya, untuk nilai rata-ratanya. Didapat dari 54,5 dari mana? Ya. Ada yang tahu nggak 54,5 dari mana? Halo? Ada yang nyimak? Naura? Tahu nilai 54,5 hitungannya dari mana, Neng? Halo? Atau ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Coba. Khalid bisa. 54,5 ini dapat dari mana? Coba jawab Bu ya. Yang Ya, tinggal dibagi aja Bu, yang empat yang tiga enam dibagi 8 gitu ya. 436. Yang ini kita belum bicara ke sini, Oh kita bukan bukan. bicara yang ini dulu aja. Oh yang itu. Karena kan kita ngerjainnya per Nggak tahu tabel, Bu. Nggak tahu. kurang tahu. Nah, 54,5 ini kita lihat XI ini apa keterangannya ya. Kita mundur lagi deh biar kalian. XI itu apa sih? Kita lihat di sini untuk keterangannya. Nah, XI ini, nah nilai data ya dari X ini. Nah, X, kalau X yang ada garisnya rata-rata, kalau X doang itu berarti nilai data. Nah, XI ini didapat kenapa 54,5 berarti 50 ditambah 59 itu kan 109. 109 dibagi 2 karena kita mencari nilai rata tengah ya. XI itu nilai tengah gitu ya. Kemudian 60 ditambah 69 berarti 129 dibagi 2 menjadi 64,5 di sini ya. Begitupun seterusnya ya. Dapatlah nilai untuk rata-rata dari nilai tersebut adalah 94,5. Nah, di sini FI XI berarti F dikalikan XI. 8 dikali 54,5 berapa?
10 dikali 64,5 berapa? Ya, kalau simbolnya gini berarti dikali ya. Seperti ini di total, total dapat 3.675. Nah, kemudian kita turunkan lagi di sini. XI-nya tadi dapat berapa? 54,5 dikurang dengan rata-rata. Nah, rata-rata ini kita ambil dari sini ya. Dari rumus tadi kan 3.600 di sini totalnya ya. 3.675 dibagi frekuensinya ya. Jadi rata-rata dibagi frekuensi dapatlah 73,5. Nah, 73,5 ini kita kurangkan di sini. 73,5 dikurang X ya, berarti eh dikurang 54,5 ya di sini. Nilainya adalah 19. 73,5 dikurang 64,5 dapat 9. 73,5 dikurang 74,5 dapatnya 1 dan seterusnya ya. Baru dikalikan dengan frekuensi. Nilai ini ya dikalikan frekuensi berarti 19 dikali 8 dapat 152. 9 dikali 10 dapat 90 dan seterusnya. Di total-total dapat 484. Nah, 484 ini dapatlah simpangan rata-rata terakhir. Simpangan rata-ratanya itu 484 dibagi 50. Dapatlah 9,68. Berarti nilainya jawabannya adalah 9,68 untuk simpangan rata-rata. Gitu ya. Jangan lupa kalian download untuk materinya nanti biar kalian paham ya dari mana cara penghitungannya. Soalnya nanti setelah ini saya kasih kuis, terus kalian kerjakan ya. Di situ ada hitung-hitungan yang seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah bisa dimengerti teman-teman? Atau ada yang nggak ngerti bisa kasih tahu nanti saya ulangin lagi. Nggak usah malu ya. Gimana? Udah cukup paham untuk yang simpangan rata-rata? Ibu boleh apa namanya? Saya tuh masih bingung itu frekuensinya itu pakai pakai cara apa ya buat menemukan frekuensi. Soalnya saya bingung, Bu. Frekuensi itu dari Iya. soal. Oh, Frekuensi ini kan dia muncul berapa kali. Artinya gini, eh gimana ya? Dua- Dari 50 anak, nilainya yang muncul antara nilai 50 sampai nilai 59 itu ada 8 anak. Ini frekuensi. Kita biasanya eh, kalau untuk soal udah ada yang dalam bentuk tabel atau dalam cerita. Biasanya dikasih tahu anak nilai dari segini sampai sini ada berapa anak, ada 8 anak misalkan. Itu dalam bentuk cerita atau dalam bentuk tabel. Nanti tinggal dikonversi ke tabel kayak gini. Ini karena saya simpelnya seperti ini ya. Kemudian misalnya dari nilai 90 sampai nilai 99 ada 5 anak. Ya udah kita bikin frekuensinya di sini. Gitu. Namanya range berarti kemungkinan ada yang dapat nilai 52, ada yang dapat 50, ada yang dapat 55. Masuknya berarti ke sini. Gitu. Itu berdasarkan ceritanya. Gitu. Jadi frekuensi kita dapat biasanya dari soal ataupun cerita. Gitu. Oke. Neng siapa tadi? Naura ya? oh berarti frekuensi itu dari ini ya, Bu ya. Dan, Soal mm-mm. kalau misalkan datanya kelompok kita harus benar-benar teliti ya kalau misalkan soalnya cerita. Tapi kalau misalkan tabel pasti udah di ini ya, tapi Iya, masih kita hitung dengan manual ya. Iya, iya. ngerti Bu. Heeh. Terima Jadi kasih Bu. Soalnya biasanya mm-mm, saya agak bingung tadi frekuensi itu tiba-tiba kenapa kok nggak bisa. ada Iya, gitu ya.
Iya, Bu. Iya, namanya data kelompok biasanya udah ada frekuensinya. Ataupun kalau memang belum ada di tabel, biasanya dia disajikan dalam bentuk cerita, baru nanti kita konversi ke tabel gitu. Baru nanti dihitung salinannya, kita ngitungnya apa dulu nih? Cari rata-rata dulu, dibagi dulu, kemudian dicari simpangan rata-ratanya berapa, kemudian dimasukkan ke data kelompok lagi ya. Ini kan data finalisasinya kan dari sini ya, gitu. Jadi nanti tugasnya pun nggak jauh seperti ini. Ya, kalian bikin seperti ini, kalian isi sama apa enggak, sesuai enggak gitu. Ya, ikutin aja dari slide ini, nanti mana dulu yang dikerjakan poin-poinnya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini mohon maaf ada suara bayi dikit ya. Ada pertanyaan lagi? Bisa lanjut? Lanjut dulu ya. Kalau ibu nanya nggak apa-apa, direspon aja. Iya bu, lanjut gitu. Itu namanya interaksi ya. Bisa lanjut ya. Iya Bu, lanjut Nah Bu. gitu kan enak ya. Yang ada yang nyautin gitu. Oke. Kalau tadi simpangan rata-rata. Nah ini untuk simpangan baku atau standar deviasi kita sebutnya ya. Pernah dengar istilah ini mungkin di SMA, tapi untuk di statistika ini kurang lebih nggak jauh berbeda. Dari sini, kalau untuk istilah simpangan baku atau standar deviasi atau simbolnya S, itu kita ambil dari akar jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan ya. Jika dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Kalau dari istilah memang jelimet ya. Kita langsung ke sini. Ada istilahnya data tunggal juga sama data majemuk. Ya, S ini kan simpangan standar deviasi. Ya, ini rumusnya pakai akar kuadrat ya. Nah, di sini muncul ya untuk rumusnya. Ini kalau untuk yang data tunggal. Data tunggal udah bisa kelihatan ya. Ada 5 data, tinggal dibagi berapa jumlah banyak data. Jadi ada nilai sini ditambahkan dibagi 5. 25 dibagi 5 dapatnya 5. Berarti rata-ratanya adalah 5. Nah, di sini bisa terlihat dari X tadi, ini kan nilai ya. Kemudian di sini. Ini minus 3 didapat dari mana? Ada yang tahu? X dikurang rata-rata. Kenapa jadi min 3? Dari sini ya. Tadi kan udah dapat nih nilainya. 2, 3, 5, 8, 7. Nah, 5 kan ya untuk simpangan bakunya. Berarti eh, simpangan bakunya kan dapat 5. 2 dikurang 5 berarti dia minus 3. Gitu. 3 dikurang 5 berarti minus 2. Gitu. Cara ngitungnya gitu ya. 5 dikurang 5 habis. 8 dikurang 5 berarti tinggal 3. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Nah, itu di situ nilainya ya. Karena kita udah dapat nilai di sini ya untuk nilai. Nah, kemudian dikuadratkan. Minus 3 dikali minus 3 sama dengan 9. Ya, karena min ketemu min berarti plus. Gitu.
Oke, setelah dijumlahkan di sini dapatlah total nilainya 26. Barulah di sini kita dapat nilai simpangannya. Simpangan rumusnya ini kita masukkan. Ini kan rumus yang tadi ya. Dari sigma total di sini dibagi N. Berarti 26 dibagi 5 data. Berarti akar 5,2. Gitu ya cara hitungnya untuk standar deviasinya. Oke, sampai sini cukup paham atau ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tadi kan data tunggal. Nah, ini untuk yang data kelompok. Bedanya di mana? Sama ya, kayak model tadi. Di sini ada istilahnya frekuensi ya untuk standar deviasinya. Nah, ini untuk rumus-rumusnya sama aja ya, atas sama bawahnya sama, cuman disederhanain yang di atas. Nah, kita tentukan standar deviasinya, S-nya tadi ya, S besar. Kita punya data, ya, ini ada range-nya, kemudian frekuensinya muncul berapa kali. Data 3 sampai 5 muncul 2 kali, 6 sampai 8 itu muncul 4 kali, ya, dan seterusnya di total-total frekuensinya itu ada 20, artinya ada 20 siswa misalkan, seperti itu, ya. Kemudian X-nya ini didapat dari mana? Ya, X ini kan rata-rata 8 dibagi 2, dapat 4. Ya, 6 ditambah 8, 14 dibagi 2, 7. 9 tambah 11 dibagi 2 dapat 10. Ya, karena kan kita nilai tengah di sini ya. Untuk X-nya ini nilai tengah. 12 dikurang 14, dapat, maaf, 12 ditambah 14 dapat 26 dibagi 2, dapatlah 13. Kemudian tinggal dikalikan frekuensi dikali rata-rata ya. Frekuensi dikali rata-rata 2 kali 4 8, 4 kali 7 28 dan seterusnya. Dijumlahkan dapatlah 198. Baru di sini langsung kita X kuadrat. X kuadrat ini kita lihat ya. Rata-ratanya tadi kita kuadratkan 4 kali 4 16. 7 kali 7 49. 10 kali 10 ya pangkat 2 itu 100. Kayak gitu ya. Baru kita dapat X2-nya ini ya. Rata-rata kuadrat dikalikan frekuensi. Berarti 8 dikali 16. Maaf. Fx kuadrat. Berarti Fx yang nilai ini ya. Maaf ini ya. X kuadrat dikali frekuensi. 2 dikali 16 sama dengan 32. 4 dikali 49. 196. Gitu ya. Di total dapat jumlahnya. Gitu. Nah, ini tadi yang 2000, maaf ya, 2042 tadi nilainya ya, itu salah yang depan tadi. 2042 dibagi 20 ya, dimasukin ke rumusnya. Kemudian 194 didapat dari tadi ini ya. Ini maaf ini salah ya, salah ini. Nah, 19 ya berarti dijumlahkan dapat akar 8,01. Akar 8 itu berarti 2,83 ya. Akar 8 itu kan sama dengan 2. Ya, 2 dikali 2 ya. Kemudian dikali 2 lagi. Gitu. Dapat akar 8. Berarti 2,83. Oke. Ini yang sifatnya data kelompok. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk simpangan. Kalau selanjutnya ada materi namanya ragam ya tadi ya.
Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke ragam. Tidak ada, Bu. Lanjut. Tidak ada. Oke. Nah, kita break 2 menit dulu ya, sebentar ya. Biar refresh ya, soalnya kalau langsung ngehitung banyak, biasanya agak nge-lag juga. Ada yang ngantuk, ada yang mau ke toilet ya. Ini udah jam 9, kita break 2 menit ya. Oke.
Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk tema ragam atau variansi kita sebutnya di sini ragam atau variansi ya. Di sini ada jumlah kuadrat ya, di mana selisih nilai observasi ya dari nilai rata-rata. Kemudian nanti kita bagi sama jumlah observasinya. Sama ada istilahnya ada dua ya. Ada data tunggal sama data kelompok. Nah, data tunggal ini kalau ragam itu berarti S kuadrat ya, S2 di sini untuk simbolnya. Data tunggal berarti ini rumusnya ya. Kalau data kelompok di sini ya. Nah, variansinya di sini kita lihat ya. Untuk variansinya di sini ada namanya nilai ya. Nilai itu ini udah soalnya ya, udah dari soal ada range nilai kemudian ada frekuensi. Di total-total frekuensinya itu dapatlah 50 ya. Dapat dari 50 di sini bisa kita lihat. Nah, dari sini untuk frekuensinya ya totalnya 50. Sama kayak tadi kita cari nilai tengah ya XI-nya. 50 dikurang 59 maaf 50 ditambah 59 dibagi 2 ya untuk mencari nilai tengah. Berarti 54,5. 60 ditambah 69 129 berarti dapat 64,5 di sini dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini kita kalikan ya. 8 dikali 54,5 dapatnya segini. 436. 10 dikali 64,5 dapat 645. Karena kita berhubungan dengan frekuensi berarti selalu dikalikan dengan frekuensi. Ya, rata-rata dikalikan dengan frekuensi dapatlah ini. Ya, di total dapat 3.675. Kemudian di sini kita kuadratkan ya. XI-nya tadi nilainya berapa? Ya. XI dikurang rata-rata dikuadratkan ya. 361. 361 dapat dari mana? 361 SI di oke, ini yang nah, 361 ada yang tahu dapat dari mana? Ibu lupa lagi. Coba. Nilai tengah dikurang dari rata-rata dikuadratkan. 361. Ada yang tahu? Cara hitungnya untuk yang ini Ibu lupa. 361,1.
Ada yang tahu? Ini lagi ngeblank juga nih. Ibu lupa banget. Kemarin udah ingat 121. Ada yang sambil buka kalkulator? Coba. 54,5. Ada yang tahu? Ayo, coba sambil dibantu hitung. Kalau ini kan udah dapet ya. Dari sini frekuensi. Ya, frekuensi ini berarti 8 dikali 361 dapatnya ini. 10 dikali 81 dapatnya 810. 16 dikali 1 sama dengan 16. Total-total dapat 7.250. 750 dibagi frekuensi ya 50. Berarti akar 145. 145 akarnya di sini didesimalkan menjadi 12,042. Nah, itu hasil dari variansnya ya atau ragam. Cuman Ibu lupa nih yang ini nih. Ya, 361 ini didapat dari 3675. Ada yang tahu untuk nilai ini, teman-teman? Halo, coba direspon. Ada yang sambil ngitung nggak? Halo, diajak ngobrol nih. Masih nyari, Bu. Ya Bu, Masih Eh, sama nyari. Bu, masih nyari juga. Coba deh, 361 itu dapat dari mana? Coba. itu rata-ratanya yang X-nya tuh berapa XI, berapa ini ya, Bu? kan 54,5. Ya yang sebelahnya yang rata-rata X. Ini untuk yang rata-rata, berarti kan dia dapat 50. Hmm, coba ya, 50. 54,5 dikurang 50. Bu, Ya, 54,5 dikurang 35,5. dikurang 3,5. 35,5. 35,5 dapat dari mana? Jadi ya, saya 361-nya saya iniin. Saya apain? Dibagi. Heeh, di apa? 361 dibagi Di square root. Square root itu apa ya? kuadrat. Di kuadrat. Heeh. Dapatnya 9 sebentar. 361 dikuadratin. Eh,
Gimana? 361 kuadrat. Mana sih ini? Jadi 361 kuadrat jadi 19 ya. Nah, berarti Terus 54,5 dikurang 19. Berarti X-nya itu 54,5 kurang 19. X-nya 54,5 dikurang 19. I- Gimana? Iya, jadinya 35. Ma- Dikurang Mm-mm. 35,5 Kurang sama dengan 35,5. 19. 19 di eh, pangkat 2 sama dengan 361. Kalau pangkat 2 berarti kan 19 kuadrat ya. 19 Iya, kali 19 2. 19 kali 19 kan? 361 jadinya. 361. Nah, saya nggak tahu tuh yang 35, Kalau yang bawah coba. Yang 10 ya, frekuensi 10. Berarti 81 itu kan 9 9. ya. 9 kuadrat berarti kan 81. Ya. Terus 4,5 kurang 9. 4,5 dikurang 9. 55. 55,5. Iya, nah itu saya nggak tahu dari mana. Yang bawahnya lagi coba. 7 11 coba ya 4 36 dibagi 8. Coba deh. Ada contoh lain nggak? Nah, kayak gini kan sebenarnya ya logikanya. 19 ini didapat tadi, ini kan 54,5 dikurang rata-rata. Oh, dari sini kita cari nilainya ini dulu. 54,5 ya, dikurang simpangan ya. Dapatkan di sini 82,083. 82, jarak 82 ke 105 ya. Totalnya itu bedanya 19. Berarti 105 dikurang 82 berapa? 105 dikurang 82. Yang ini dapat dari mana nih? Tadi ini nilai ini ya. Ini kan mirip nih. 9. XI dikurang rata-rata. Itu Bu, Apa? untuk rata-ratanya tadi saya udah sempat nyari, eh nyari rata-ratanya, perkalian antara frekuensi dengan X. Iya. Ini yang 3675 itu dibagi 50. Nah, itu rata-ratanya. Oh iya iya benar-benar. Ini ya. 73,5 kan kalau ini ya. Oh iya, maaf. Ya kan? 3675 dibagi 50, 73,5. 73,5 dikurang
73,5 dikurang 54,5. Hasilnya 19, berarti sama kayak tadi ya. Yang ini pun demikian. Nah, yang ini ya, 361. Berarti 3675 dibagi 50 kan dapatnya 73,5. Berarti 73,5 dikurang 436. Nah, hasilnya gimana gimana? 436 dikurang 37,5. Bukannya jauh ya? 3676 dibagi 50, 73,52. Nah, ini gimana tadi? Eh, yang kalau rata-ratanya udah ketemu, jadi tinggal dikurangin aja sama X-nya, habis itu Iya. dipangkat. Nah, rata-ratanya dapatnya berapa? Berarti kan 3675 dibagi 50 kan? Ya, Ya, rata-ratanya 73,5. 3675 dibagi 50 dapat 72,3. Gitu. 73,5. 3675 mau. 73,5. Oke, terus Dikurangin X-nya 54,5. dikurang 54, 73,5 dikurang 54,5. Dapat 19. 19 kuadrat. Ya, 19 kuadrat hasilnya 8 hasilnya 361. Bener ya? Ini juga sama ya. Jarak 73,5 ke 64,5 itu 9. 9 kuadrat berarti 81. 73,5 ke 74,5 jaraknya kan 1. 1 kuadrat berarti 1. Ya, 1 kali 1. Kemudian 73,5 eh, dengan 84,5 selisihnya. Iya, benar. Selisihnya itu 11. 11 kali kuadrat berarti 121. Gitu ya. Paham nggak? Gimana? Bener kan kayak gitu ya? Ya, Bu. Oke, nah itu diingat coba ya. Di notes, dicatat. Nanti muncul soalnya biar nggak bingung ya. Ini dapetnya dari mana nilai segini gitu ya. Sebenarnya matematika tuh enak kalau kita ngerti, tapi kalau kita nggak ngerti ya udah nggak enak aja terus. Sini ada nggak yang benci matematika? Banyak yang benci. Siapa yang dari dulu nggak suka matematika? Nggak apa-apa, jujur aja. Naura bisa suka matematika. Biasa aja sih Bu kalau sama matematika. Cuman kalau kalau keselnya kalau saya nggak ngerti aja Bu. Kalau udah kesel ngapain? Didiemin. Kalau iya Bu, kalau kalau misalkan masih belum ngerti, biasanya tanya ke ayah saya sih. Biasanya ayah saya ngerti sih. Oh, ayah. Bukan sih, ini dia lebih ngerti fisika, jadi tahulah matematika dasar. Jadi kalau ada apa-apa minta bantuan ke ayah aja. Nah, kalau misalnya nanti ujiannya di sekolah gimana? Itu beda, beda cerita sih Bu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Lagi ngobrol aja kita.
Yang lain gimana teman-teman? Bisa ya sampai sejauh ini insya Allah pemahamannya. Ada yang masih belum ngerti? Didapat dari mana? Jadi nanti ngerjainnya ini dulu, kemudian lanjut ini ya. Ngikutin ini aja nanti alurnya. Contohnya. Nah, di sini dapatlah simpangan, maaf, dapat varians ya, S kuadrat. Akar dari 7250 dibagi 50, dapatnya akar 145. Akar 145 itu 12,042. Karena akar 12 apa 12 itu akarnya adalah 140 eh eh antara 141 atau 144. Lupa Ibu. Oke, coba kita lanjut lagi sekali ya. Nah, ini untuk angka baku. Angka baku di sini. Nah, angka baku ini kalau di statistik itu membandingkan dua keadaan atau lebih diperlukan nilai simpangan baku. Sedangkan dasar yang digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih biasanya disebut dengan angka baku. Nah, angka bakunya ini kita sebutnya Z ya, Z kapital. Kemudian X ini variabel atau data, rata-rata, min atau rata-rata ini kita simbolnya X di atasnya ada strip ya. Kemudian SD ini berarti simpangan baku. Ini rumusnya kalau cari angka baku ya. Penyelesaiannya tinggal dimasukin misalkan. Ini diketahui nilai X-nya 70, rata-ratanya 50, dan simpangan bakunya itu 15. Tentukan angka bakunya, berarti kita cari nilai Z. Kita masukin, di sini udah ketahuan, diketahui X-nya sama dengan 70, rata-ratanya 50, dan SD-nya 15. Berarti 70 dikurang 50 ya, dibagi 15. Berarti 20 dibagi 15 dapat 1,333. Nah, itu nilai dari angka bakunya. Gitu ya, tinggal masukin ke rumusnya aja. Itu untuk angka baku. Nah, kalau untuk koefisien variasi di sini, koefisien variasi adalah variasi dalam bentuk relatif. Koefisien variasi merupakan perbandingan dua nilai antara standar deviasi dengan min atau rata-rata yang dikalikan dengan 100%. Nah, ini untuk koefisiennya ya, KV ya. Koefisien variasi SD itu tadi ya, standar deviasi. Kemudian X-nya ini adalah min ya atau rata-rata. Nah, ini kalau pakai frekuensi dia data majemuk ya di sini. Jadi jangan lupa selalu sertakan frekuensinya ya. Nah, penyelesaiannya di sini rata-ratanya udah didapat adalah 73,5 ya. Kemudian standar deviasinya ini 12,042. Kemudian koefisien variasinya SD dibagi rata-rata dikali 100%. Nah, dimasukkan ke sini berarti dapat nilai standar deviasinya 12,042 dibagi 73,5. Ini ya rata-ratanya ya. Baru dikalikan 100%. Pas dihitung dapatlah di sini 16,38% gitu ya. Oke, ada yang belum ngerti nggak? Atau kalau ini cukup bisa dipahamin? Nanti setelah ini saya kasih tahu kuisnya ya. Ini saya iniin dulu deh. Nah, di e-learning saya sudah
upload ya untuk tugas kuis. Teman-teman bisa lihat ya mana yang belum dikerjakan ya. Ini kita akan belajar ini ya penyebaran data. Nanti kita belajar tentang kemiringan kurtosis. Oke, mungkin itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ayo yang bertanya. Ada pertanyaan? Gimana? Atau nggak ada pertanyaan? Nggak ada yang respon suara saya. Oke, kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Di sini nanti ada kuis, bisa teman-teman kerjakan ya. Untuk nambah-nambah nilai sebelum UTS ya. Biasanya saya ada 4 kali kasih. Itu ada satu yang pertama UTS, kedua UAS, kemudian ada kuis, ya kuis sebelum UTS sama kuis sebelum UAS. Jadi ada 4. Nanti coba dicek di e-learning buat teman-teman kerjakan ya. Tetap ya formatnya bisa PDF ataupun Word ya, kemudian diupload ke sistem e-learning. Nanti saya cek di situ, saya nilai ya. Oke, mungkin itu buat teman-teman. Terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Aduh.